Wah, jadi hari ini kemarin kan habis naik Ungaran. Aku ini lagi sama Mas Adonis. Mhm. Mas Adonis ini adalah salah satu temenku dulu selama di Madiun. Nah, selama di Semarang ini aku nginep dan ikut tinggal di tempatnya Mas Adonis ini bareng sama Lungka juga kemarin. Nah, mungkin sedikit cerita kenapa kemarin tuh aku nginep Semarang ini tempatnya Mas Donis, terus naik ke Ungaran juga sama beliau. Itu karena kita dulu tuh punya sejarah, kita punya cerita masa muda. Asik masa muda, wis tuwek banget nih kita ya. Jadi dulu tuh kita ketemunya itu sebenarnya tidak sengaja karena sama-sama suka mendaki gunung. Nah, ternyata beliau ini punya wadah mendaki gunung namanya Garda Sabab. Bukan begitu? Ya, Nah, dulu. dulu, ya karena kan ceritanya Iya dulu, yang dulu. dulu tau apa loh. Iya. Nah, Garda Sabah itu apa, Mas Donis? Garda Saba itu wadah di mana teman-teman Kak itu bisa apa ya, bisa kumpul terus sembari juga mengembangkan jasmani dalam tanda kutip ya. Waktu itu kan kita eh, konteksnya pendakian. Konteksnya pendakian, kegiatan alam, outdoor survival dan sebagainya. Nah, di lain itu juga kita mengembangkan rohani kita, spiritualitas kita. Benar. Dalam tanda kutip, ya tadi ada segmentednya lah. Ini masing-masing. Ada yang seneng eh, di alam ngapain sih? Ke gunung, Mas ngapain sih ke gunung? Nah, di Karasaba itu kita jelasin atau kita kita belajar bareng lah. Oh ini loh, kalau di gunung itu sebenarnya bukan kaitan puncaknya, bukan Iya. selfie-nya, Bukan bukan sunset dan sunrise-nya, foto-foto bukan FOMO-nya. bukan duduk gini terus bicara senja, bicara Kata-kata hari ini. oh yo Alah, bolo, bolo. Nah, terus selain itu, kalau Garda Sabah itu adalah wadah pada waktu itu, sejarahnya gimana? Kok mau bikin Garda Sabah ini tadi? Idenya dari mana? Niatannya awalnya apa? itu kegelisahan dari 3 orang. Jadi pengen berkegiatan setelah setelah melampaui kegiatan yang satu dan lain hal, terus naik tingkat ke kegiatan alam. Jadi backgroundnya hanya itu gelisah aja lah. Aku mah nyapu sih, gitu loh. Awalnya karena itu ya. Iya. Besok kita Karena ngapain mungkin aja sih? suntuk ya udah Ya, mau ngapain terus. karena kegiatan yang satunya tadi sudah ada regenerasi, Ya, sudah ada yang lewat ada lah. lanjutannya ya. Oh, Mungkin karena ya, kegelisahan terus nggak tahu lagi mau apa lagi, tapi melihat ada peluang ya mungkin waktu itu ya. Karena kan waktu itu lagi ya FOMO-FOMO-nya FOMO-nya orang juga, naik gunung, ya, lagi apa? Menikmati banyak-banyaknya orang pecinta gunung tuh lagi trending lah lagi pada waktu itu hype. ya. Ya itu ada banyak teman-teman yang eh, dia naik gunung, terus sering pamer dapat salam nih dari sekian MDPL. Gitu loh. Akhirnya apa sih Apa sih? ya? Ya itu loh. Itu akhirnya ada Esensinya kayak itu kurang gitu akhirnya ya. enggak gitu. Nah, kami hadir kami ataupun kami tampil itu ini loh yang sebenarnya di gunung tuh kayak gini. Kalian harusnya kayak gitu. Pembelajarannya harusnya seperti itu gitu ya. Menurut kami ya. Hmm. Menurut kami harusnya kayak gitu. Mm-mm. Tapi kan memang ini subjektif. Ya, Subjektif dari Kerjasaba karena balik lagi wadah ini hadir untuk belajar dari sisi pengembangan jasmani dan rohani. rohani apa sih ya spiritualitas tadi karena spiritualitas orang kan masing-masing ada yang eh, ya syariatnya dia pengen syariat ya silahkan Lelaku lah ya kalau ya orang zaman dulu ya. ya Orang lelaku. Tahun berapa sih Mas mulainya tuh sebenarnya? 2014 2014 ya. 2014 2014 itu awalnya 3 orang. awal 3 orang Terus karena ada yang Mas kok tiap hari naik terus sih aku tak ikut nah, kanan kiri tertarik ya. tertarik jadi Terus lima 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 termasuk lima aku. Masuk nih aku yang kelima. lima lima terus Baru masuk. dari 5 nambah lagi 7 7 nambah lagi 9 9 11 jadi kenaikannya itu ganjil semua Ganjil terus. ganjil Sampai 2017 17 akhir barengnya ya. ya 11 orang ini masih masih guyup sampai 2017 akhir. masih gayeng
ya masih seru. Seru. Si serunya tuh sampai 2017 akhir. Sekarang lucu-lucunya. Kalau katanya masa kemarin puber kedua. tapi di wadah ini yang katanya 11 orang ini nggak semuanya cowok ya. Jadi kita Ada satu yang cewek. ya, jadi kita juga Ya banyak sih yang cewek ya. banyak member-member Banyak kita member tuh yang cewek. apa ya, kok member ya? Ya. Teman-teman kita di wadah ini tuh cewek juga banyak. Jadi nggak semuanya cowok. Jadi kita semua diguyupi. Apa itu kok diguyupi? Apa ya? Kita merangkul lah. Kita Ya. merangkul semua dari semua kalangan. Karena kalau dari Garda Sabah sendiri itu umurnya kan beda-beda ya Mas Yunus ya. Oh jauh-jauh Mas. Dari 3 founder itu aja Jarak Mas. berjarak mereka semua. Jarak, Sampai Mas. ke bawah itu jaraknya ada lah. Jadi tidak ada yang sepantaran dalam wadah ini. Untuk yang 11 orang ini tadi ya. Tapi kalau di luar itu banyak memang teman-teman kita yang tidak termasuk dalam kesulitan 11 orang ini, tapi masih terkoneksi lah, masih kolegia itu tadi. Tapi sebenarnya visi misinya Garda Sabah tuh selain dari kan keluar nih karena gelisah, 3 orang, terus backgroundnya ya. Backgroundnya kan kegelisahan, terus habis itu berkembang jadi 5, 7 karena waktu itu kan lagi giat-giatnya pencinta alam dan banyaknya para penggiat alam atau para pencinta alam baru yang tidak tahu propernya pendakian waktu itu ya. Tapi sebenarnya visi misi utamanya tuh kenapa bikin wadah ini? Visi misinya sebenarnya mungkin di channel lain kayak Mas Zawinur tuh itu salah satunya udah dijawab Mas Zawinur ya, kalau di konten-kontennya dia kan juga dikasih tahu bahwa zaman dulu itu informasi terkait kegiatan alam itu enggak semudah sekarang, betul. Jadi sekarang itu lihat konten Mas Zawin udah selesai ya. Kalau dulu tuh enggak, dulu tuh kita jangankan lihat info, nyari temen aja kadang ada yang enggak punya HP. Benar. Gitu. Internet ya susah. Tahu lah 3G Mas Bro. Ya walaupun harus dulu ke warnet lah ya. Ya. Warnet lah. 2014-an tuh udah ada 4G, cuman ya teman-teman kita ada yang masih pakainya Android HP yang minjem, kalau zaman dulu namanya nyelang. Ya. Masih nyelang, ada yang ya belum mudah sekarang lah aksesnya. Ya, HP masih mahal dulu gitulah. Terus data yang mahal kan gitu kan, dulu paketan mahal kayak gitu-gitu. Jadi dengan keterbatasan informasi kami hadir ini, visi misinya pengen teman-teman tercerahkan. Muncak atau kegiatan alam itu harus punya base-nya dulu. Base-nya apa sih? Ya sadar. Ya. Sadar itu dulu. Kalau enggak sadar ya mabuk. Bahaya. Mabuk. Enggak sadar ya melayang. Nah, karena kebanyakan teman-teman yang naik gunung yang waktu itu ya, itu sih. Itu tadi mabuk akan popularitas. Ini itu tadi yang sepele, hanya dapat salam nih dari sekian. Wah. Ngikutin aja, FOMO aja. Ini mau PDKT nih, nama ceweknya dibawa ke atas gunung. Hai Dik, wah, ya sekarang halo Dik, halo Dik. Siap dan. Tapi kalau sebenarnya dari itu tadi, Garda Sabah ini artinya apa? Oh gitu, kalau Garda Sabah, jadi Garda itu kan penjaga. Jadi itu bahasa Sanskerta, Garda itu penjaga, Sabah itu wilayah. Jadi ya kami nyatanya, dan itu juga apa ya, itu sebuah doa, dan toh jadi kenyataan itu Garda Sabah penjaga wilayah. Yang mana akhirnya kita menjaga wilayahnya masing-masing. Makanya sekarang dipencar ya. Menjaga wilayah masing-masing. Kalau aku lihat kan Garda Sabah itu punya logo. Lotus. Oh, iya. Nah, itu kenapa itu? Kenapa Lotus? Kan ada mawar, kenanga, Lotus trompet. Lotus itu kan bahasa kerennya kan, Lotus itu bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya, bunga teratai lah ya. Bunga teratai tapi bukan SH. Walaupun kami pusatnya. Oh iya. Berarti Lotus itu kan lambangnya bisa hidup di air dan di darat. Jadi hidup dimanapun. Lotus itu bisa di darat ternyata juga ya. Ya kalau nggak ada air kan di darat tuh. Ya. Iya toh. Ya rasalah. Iya. Lotus kan tetap hidup tuh kalau nggak ada air. Lah kenapa enggak buaya? Buaya kan ya ganas, Bro. Nah, kalau Lotus itu kan sebuah kesadaran tertinggi. Jadi kalau bahasa di dalam ini ilmunya agak mahal dikit.
Lambang lotus tadi kalau teman-teman bisa searching di apa komunitas spiritual ya. Lotus itu kan Aum, lambang Hmm, Aum. Jadi lambang-lambang sadar untuk tinggi. Warnanya ungu. memuncak ya, Ya, itu kalau bicara aura juga paling tinggi. itu loh. Ya, nanti searching sendiri lah. Arti lotus ya. Arti lotus. Intinya Itulah kenapa pakai logo lotus. hmm, Jadi punya yang Garuda logo Sabha. lotus di tengahnya ada teratai di tengah, kemudian ada segitiga mengerucut ke atas, itu bentuk ataupun itu lambang gunung Pawitro, lambang gunung, lambang argo, lambang bukir ya. Ini simbol simbol gunung ya. Gunung itu kan ada argo, ada bukir, ada terus giri, banyak lah. Arti-artinya kan banyak. Nah, di bawahnya ada ombak. Nah, itulah goyangan kita. Ujiannya di ombak tadi. Air ombaknya ya. Air. Bukan angin ya. No. Air. Angin itu adalah kawan. Karena tanpa angin kita tidak hidup, sayang. Karena kita bernafas pakai angin. Masuk akal. Masuk Pak Eko. Itu lambangnya itu ya kalau Lotus lambang. karena itu. Terus nanti kalau misal lihat lagi di lambangnya ada tulisan atau sengkalan, kalau gitu kan sengkalan ya. Sengkalan ini Rinaras Kawruh apa Rahayu ning bawana. Jadi Rinaras Kawruh tuh ya kita apa ya mencari kawruh itu kan keilmuan untuk Pengetahuan. rahayuning itu rahayuning kelestarian bawana itu dunia. Jadi mencari Kita pengetahuan sampai kapanpun kita itu mencari keilmuan, mencari pengetahuan untuk kelestarian dunia. dunianya siapa? Nah itu Tidak ada yang tahu. itu PR-nya masing-masing sayang. Ya gitu. Tapi nanti semboyan yang mana itu 4 kata jadi satu kalimat dalam kultur budaya Jawa. Sengkalan itu kan satu kalimat yang mana itu sebuah semboyan punya 4 kata, itu melambangkan sebuah angka. Angka itu adalah itu Doa. ya tahunnya berdiri. Oh iya iya. Itu tahun berdiri. Banyak hal yang terkait. Nah terus kan tadi 2017 akhir ya, terakhir gayungnya. Ya bukan berpisah tapi Gayungnya ya, keramaian yang terakhir ya. itu ya. Kenapa? Kenapa kok apa namanya mencar terus sudah dikatakan tidak gayung lagi itu kenapa? 2017 itu mungkin puncaknya kami ini untuk melanjutkan hidup Masing-masing dulu ya. Iya, melanjutkan tahapan kehidupan yang selanjutnya lah. Kalau orang SD, SMP, SMA, jadi kan kami datang itu dengan kegelisahan tadi berarti sudah melampaui SD. Masanya itu tadi. Terus masuk SMP ini kan berarti di 4 tahun itu, jadi kita terus ketemu orang 11 itu kan di SMP. SMA itu ya kita belajar naik gunung tadi dan sebagainya sampai di akhir 2017. Nah itu habis itu udah setelah SMA kan kita the real life kan ya. gitu. Orang kuliah apa kuliah masing-masing. Kan ya. Nah, itu kita menaik ke tahapan selanjutnya yaitu hidup yang sebenarnya. Itu di 2017 kami berpisah karena saya punya kepentingan, teman yang lain ada kepentingan, yang lainnya juga punya kepentingan masing-masing, ya sudah. Memang hidup harus tetap berjalan dengan jalannya masing-masing. Tapi kan ya tadi sedulur nggak akan terpisah. Ya. Dan nantinya ada cita-cita untuk bisa ini lagi, guyup lagi, bareng lagi seperti dulu kala atau bagaimana? Pengennya gitu ya. Kan akhirnya saya juga kembali. Ketemu kamu lagi. Udah 2 yang gandeng. Pionirnya. Iya. Kita mengikuti lagi berarti. Mengawali lagi. Ada cita-cita, ada keinginan untuk apa? Ya kita pelan-pelan lah. Kita gayeng lagi. Iya. Merukunkan lagi, mengguyupkan lagi, mengumpulkan lagi, tapi dengan kondisi dan keadaan yang disesuaikan lah ya. Iya. Karena tidak mungkin kalau kita seperti dulu tuh kita ngumpul hampir ya nggak tiap hari, tapi pasti dalam seminggu tuh malamnya gitu kita pasti bareng ya, 2-3 kali sehari lah. Bareng terus. Jadi kan karena waktu dulu ya waktu banyak, tapi duit nggak ada, tenaga banyak.
Kalau sekarang kan udah umur usia kan berjalan terus. Jadi kan sudah Ya, waktunya ya, mendewasakan diri kan harus pencar dulu, nanti kalau sudah pada masanya pasti ketemu lagi. nggak kerasa udah 9 hampir 10 tahun Berjalan ya, berjalan. Garuda Sabah. 9 10 tahun. Dan masih Dan beberapa kali juga kita sebenarnya ngumpul ya. Event-eventnya tetap ada sih. Masih tetap Tetap ngumpul, ada bertukar event. cerita, kita masih tetap Dan berlanjut. tetap rasanya tetap sama. Ya, Rasanya tetap sama. Itu nggak ada bedanya. Rasa tetap sama. Dan orang-orang baru di sekitar hidup kami pun juga merasakan hal yang sama. Nggak ada yang nah, jangan aku kumpul, enggak. Tetap suportif. Nah itu yang mungkin tidak ada yang bisa memisahkan itu lah mungkin. ya. Nggak ada tempat lain lah. Mungkin nanti ini ya, kalau kita udah bisa ketemu member yang lain atau teman-teman yang lain nih, Ya. nanti kebuka lah satu-satu. Sebenarnya backgroundnya Mas ini gimana, Mas itu gimana, Mbak itu gimana, Mbak ini gimana. Nanti satu persatu nanti akan terlihat. Nanti kita akan buka bagaimana sejarah perjalanan wadah Garuda Sabah ini. Ya nanti detailnya kan diceritanya kan masing-masing. Nggak mungkin terlalu vulgar. Iya, karena kalau kita yang bicara nanti takutnya tidak sesuai atau tidak ingin disampaikan. Betul. Jadi kan nanti kalau kita udah ketemu nanti kita ngobrol lagi, kita tanya-tanya lagi sesuai dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Monggo Mas, lanjut. Ngerokok, mabuk, monggo. No woman tapi. Tapi kalau mboten nyediani. Mungkin itu sedikit sejarah singkat tentang Garuda Sabah, cerita sedikit. Mungkin nanti akan menjadi lebih lengkap kalau kalian terus ikutin video episode selanjutnya. Siapa tahu Nino ketemu yang lain. Ya, karena pengembaraan ini baru saja dimulai. Yang jelas ini akan semakin lengkap dan semakin jelas jika kamu terus tonton dan terus ikuti. Wah, Like. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Subscribe.